Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang baik, Allah yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 3 dan 4 yang berkata demikian. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum berkata-kata yang jahat, semua orang pun mendahuluinya dengan pikiran yang jahat. Begitu juga sebelum berbuat jahat, seseorang selalu memulainya dengan berpikir jahat. Banyak orang yang tidak mau melepaskan diri dari pikiran jahat mereka, meski mereka biasanya mengatakannya, bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak bisa. Satu hal yang kita harus pahami adalah bahwa Tuhan mengetahui semua pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semua telanjang dan terbuka. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk berpikir jahat. Semua ini adalah pilihan dan hasil dari latihan, sehingga untuk membalikkan keadaan itu, kita harus mau untuk berlatih. Ada 3 hal dasar yang dapat membuat kita tidak akan lagi berpikir jahat. Yang pertama, pikiran kita pasti akan meluber keluar. Orang sering berpikir bahwa pikiran jahat itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada di pikiran kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tahu segalanya. Kebanyakan orang penjahat sekalipun tidak suka dianggap jahat. Mereka menilai dan mengharap dinilai sebagai seorang jagoan atau seseorang yang hebat. Demikian juga orang yang suka dan terbiasa berpikir jahat. Mereka tidak akan mengakui dirinya sebagai orang jahat, meski sejatinya mereka adalah jahat. Mereka tidak sadar bahwa pikiran jahat dapat berlanjut menjadi perkataan jahat dan bahkan perbuatan jahat apabila tidak diperhatikan. Pikiran kita itu ibarat bejana yang apabila diisi terus, maka akan meluber keluar, dari dalam keluar melalui perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan apa yang kita isi di pikiran kita. Jika kita mengisinya dengan hal-hal yang baik dan benar, maka kebaikan dan kebenaran akan meluber dari diri kita. Demikian juga sebaliknya, jika kita mengisinya dengan hal buruk dan jahat, maka semua kejahatan dan keburukan akan mengalir keluar. Maka seleksilah apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita dengan bijaksana. Yang kedua, pikiran jahat menghalangi kita untuk belajar.
Para ahli Taurat ini tidak punya kuasa atau kemampuan sebesar Tuhan Yesus, tetapi seharusnya mereka bisa mendapat bagian di dalamnya, jika saja hatinya mau belajar. Pikiran jahat mereka tidak mengizinkan mereka untuk belajar, sebab pikiran jahat itu ibarat kanker yang teramat ganas menyerang dan memenuhi semua sudut diri kita, sehingga tak ada ruang lagi yang bisa diisi oleh kebenaran. Kita benar-benar perlu membersihkan pikiran jahat hingga ke akar-akarnya, agar tidak menyebar lagi. Tuntaskan dan pastikan dibereskan dari pikiran kita dengan cara membicarakan, meminta ampun, dan berdamai dengan yang bersangkutan. Pasanglah palang untuk setiap pikiran jahat, dan jangan izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Yang ketiga, pikiran jahat menghilangkan kebahagiaan kita. Sementara orang lain bersuka cita karena melihat pekerjaan Tuhan yang besar, malah orang-orang terdidik ini tidak bisa berbahagia, sebab tempat kebahagiaan di dalam diri mereka dipenuhi dengan pikiran jahat. Orang lain akan tersenyum puas, tetapi wajah orang yang berpikiran jahat datar tanpa ekspresi. Hatinya pun tawar tanpa semangat. Orang lain dapat memuji Tuhan dengan tulus dan berapi-api. Namun orang yang berpikir jahat ini sibuk menilai dan menganggap mereka itu munafik. Jangan biarkan kebahagiaan kita dirampas oleh pikiran jahat. Dalam keadaan seperti apapun kita sekarang ini, Tuhan mau kita tetap berbahagia. Dan sungguh kita memang dapat berbahagia dalam semua keadaan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini yang sudah kita dengarkan, menyadarkan kita bahwa pikiran adalah akar dari segala sesuatu yang kita ucapkan dan perbuat. Sebelum seseorang berbicara jahat, sebelum seorang bertindak dengan kejam, semuanya dimulai dari apa yang ia pikirkan. Pikiran jahat yang dibiarkan terus-menerus tumbuh akan menjadi seperti bejana yang penuh dan meluber, meluap menjadi kata-kata yang menyakitkan dan tindakan yang menyimpang. Seringkali orang tidak menyadari bahwa sumber dari ketidakbahagiaan, kekeringan rohani, dan relasi yang rusak berasal dari dalam pikirannya sendiri. Mereka menganggap semua orang atau segala situasi di luar diri mereka yang menjadi biang masalah. Padahal sumber sesungguhnya ada di dalam pikiran yang jahat, curiga, iri hati, tidak percaya, dan penuh penilaian negatif. Renungan hari ini membawa kita kepada fakta penting bahwa Tuhan mengetahui dengan sempurna segala isi hati dan pikiran kita. Kita mungkin bisa menipu manusia, bahkan menipu diri sendiri, tetapi tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Maka daripada mempertahankan pikiran-pikiran jahat ini, lebih baik kita menyerahkannya kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus mengubah cara kita berpikir, memurnikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih dari sekedar menyadari bahayanya pikiran jahat, kita juga perlu mengambil tindakan aktif untuk melatih dan menjaga pikiran kita tetap dalam jalur yang benar. Kita bisa mulai dari memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari, bacaan, tontonan, percakapan, dan pergaulan yang mengisi pikiran kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita akan membentuk karakter dan respon kita terhadap hidup. Jika kita terus-menerus mengisi diri dengan firman Tuhan, kasih, sukacita, pengharapan, dan ucapan syukur, maka pikiran kita akan diarahkan pada hal-hal yang mulia, dan kita pun akan memiliki kepekaan rohani untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Pikiran yang jahat menghalangi kita untuk belajar, menutup mata terhadap kebenaran, bahkan membuat kita kehilangan kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu penting untuk selalu memeriksa dan menyucikan pikiran kita setiap hari. Jangan biarkan pikiran jahat mencuri damai sejahtera dan sukacita kita.
Biarlah kita terus hidup dalam pembaruan akal budi, agar bisa mengerti kehendak Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani yang sejati, dan menjadi pribadi yang memancarkan terang Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kekal dan kudus. Kami puji dan kami tinggikan Engkau, ya Allah kami. Kami berbahagia dan bersyukur, ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kudus. Kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa seringkali pikiran kami jauh dari apa yang berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami atas setiap pikiran jahat yang mungkin selama ini kami biarkan tumbuh dan mencemari hati kami. Kami rindu dibebaskan dan diperbarui ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang murni, dan membawa damai sejahtera. Ajarlah kami untuk tidak membiarkan kepahitan, curiga, dan kebencian menguasai pikiran kami, tetapi gantikanlah semuanya itu dengan kasih-Mu, agar kami bisa memancarkan terang-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Bapa, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.